nama orang tuanya, pekerjaannya, penghasilannya juga. Lalu untuk keterangan lainnya juga di sini bisa dilihat status tabungannya, nanti dia akan menjadi SK yang seperti apa, apakah nominasi atau pemberian. Nah, untuk mengusulkan dapat dilakukan di submenu keseluruhan atau dapat dilakukan di dapat diusulkan. Untuk yang dapat diusulkan ini hanya siswa-siswa yang dapat diusulkan. Nah, untuk mengusulkan satu-satu bisa lewat sini, bisa lewat tombol ini, atau dipilih dulu satu-satu lalu klik usulkan, atau dipilih semuanya. Ini bisa dipilih semuanya juga, lalu klik usulkan. Nah, ketika sudah mengklik usulkan, di sini nama orang tuanya, pekerjaannya, penghasilannya juga. Lalu untuk keterangan lainnya juga di sini bisa dilihat status tabungannya, nanti dia akan menjadi SK yang seperti apa, apakah nominasi atau pemberian. Nah, untuk mengusulkan dapat dilakukan di submenu keseluruhan atau dapat dilakukan di dapat diusulkan. Untuk yang dapat diusulkan ini hanya siswa-siswa yang dapat diusulkan. Nah, untuk mengusulkan satu-satu bisa lewat sini, bisa lewat tombol ini, atau dipilih dulu satu-satu lalu klik usulkan, atau dipilih semuanya. Ini bisa dipilih semuanya juga, lalu klik usulkan. Nah, ketika sudah mengklik usulkan, di sini keluar ada jenjangnya. Nanti jenjang ini akan kami remove, hanya mengusulkannya berapa, terus persentase dari usulan di sekolah tersebut berapa, lalu konfirmasi usulan. Ketika mengklik konfirmasi usulan, di sini akan muncul pop-up proses data, yaitu di sini ada sukses dan gagal. Nah, kalau sukses berarti data berhasil masuk ke database kami dan usulan berhasil. Nah, bila gagal, ini akan muncul di sini nama siapa yang gagal dan alasan gagalnya kenapa. Nah, di sini kebetulan untuk role dinas belum dapat melakukan usul. Nah, ketika sudah mengusulkan, cek cost dulu. Nah, nanti di sini akan berubah apakah sudah diusulkan, ada beberapa yang sudah diusulkan, dan di kolom usulan ini akan berubah menjadi data-data yang diusulkan oleh dinas. Nah, untuk membatalkan usulan sebetulnya sama. Di usulan sini nanti akan ada data yang sudah diusulkan, lalu dipilih sama seperti yang kayak tidak dapat diusulkan. Namun di sini tombolnya itu batalkan. Dan untuk prosesnya sama seperti ini. Nanti konfirmasi batal, baru nanti data dibatalkan. Ketika data dibatalkan, kuota akan kembali dan datanya pun sudah terhapus dari database. Mungkin untuk proses pengusulan seperti itu. Dan untuk aplikasinya untuk saat ini masih di laptop saya, belum ada di server. Kebetulan nanti malam akan saya naikkan ke server untuk bila ingin mencoba-coba aplikasi pengusulannya dulu sebelum tanggal 11. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk aplikasi pengusulannya. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan Mbak Linda. Mbak Linda? Mbak Linda? Iya Pak. Tolong di moderator ini kan selesai Mas Kamil. Ya, baik Bapak Ibu, bagi yang masih bertanya-tanya
kita buka sesi pertanyaan. Mungkin izin ya Pak Kirom, Mas Kamil. Ya. Mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau nanti kita buka untuk mic-nya agar di-unmute. Ya, silakan Pak Aiko Sasi. Host, mohon izin host bisa dibuka. Oke, baik. Silakan Pak Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman satu aja, ini cuman saran aja. Seperti dilihat untuk pengusulan PIP yang dari usulan sekolah, kayaknya lebih simpel dari yang kemarin, dari yang sekarang. Itu yang satu. Agak lebih disimpelkan gitu maksudnya, aplikasinya agak dapat lebih disimpelkan, jadi jangan klik gitu. Nah, yang kedua tuh yang gagal usulan di aplikasi itu kan dinas tidak dapat mengusulkan, bisa nggak memunculkan alasan lain gitu, kenapa tidak dapat diusulkannya, bukan karena dinas tidak dapat mengusulkan, adakah alasan yang lain gitu aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ai. Mas Kamil. Yang pertama tadi ya, untuk disimpulkan mungkin yaitu terkait yang filter yang atas Mas Kamil ya. Kemudian yang kedua untuk alasan juga pengusulan itu nanti apakah akan ditampilkan? Hanya belum melakukan maksimal 5. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, di sini sebetulnya Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada by name. Jadi ini mencari ketika masuk ke menu sekolah, ini bisa langsung masukkan NPSN-nya atau bisa memilih by wilayahnya. Nah di sini kebetulan karena ini super user, jadi wilayahnya semuanya dimunculkan. Kita lihat dulu di sini ada Kepulauan Seribu. Di sini juga bisa dicari untuk sekolahnya. Ketika diklik, muncul seperti ini. Untuk usulan, memang seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada beberapa ada beberapa cara untuk mengusulkan. Bisa lewat dashboard, bisa lewat sekolah. Dan untuk mengusulkan juga bisa satu-satu, bisa dipilih dulu baru usulkan, atau bisa dipilih semua baru usulkan. Mungkin seperti itu. Untuk keterangannya ini ada di paling kanan, data siswa. Nah ini untuk keterangannya, bila keterangannya itu terlalu jauh, ini bisa dipindahkan ke depan. Jadi ini kenapa ini tidak bisa diusulkan, itu ada keterangannya di sini. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Ai? Apakah akan ditanggapi atau pertanyaan lain atau sudah cukup? Sudah cukup ya Pak Ai? Bukan untuk yang itunya Bu, yang ketika konfirmasi kan itu kan ada yang gagal tuh, gagal diusulkan. Nah itu kan dinas tidak dapat mengusulkan. Nah itu adakah alasan lain gitu, bukan yang itunya? Oh iya. Sudah konfirmasi. Iya. Nanti ada ya Mas Kamil, karena memang ini kenapa contohnya dinas tidak mengusulkan karena memang belum dibuka Pak Ai waktu pengusulan dinas. Makanya contohnya itu dinas belum bisa melakukan pengusulan. Tapi mungkin untuk nextnya ya Mas Kamil, nanti ada alasannya ya Mas Kamil. Betul Ibu. Untuk konfirmasi usulan ini, misalkan alasan gagal ini alasan gagalnya karena pengusulannya belum dibuka. Tapi kalau misalkan sudah dibuka, ada beberapa alasan gagal. Salah satunya itu adalah kuotanya habis.
lalu siswa sudah diusulkan, lalu memang gagal diusulkan, yang dimana gagal diusulkannya ini berkaitan dengan sistem. Ada tiga alasan gagal. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, siap. Terima kasih Pak penjelasannya. Baik Pak. Terima kasih Pak Ai. Selanjutnya Bapak Suasana Adi dari Kota Kediri. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya yang di sebelah validasi tadi, minta tolong yang di layar dinaikkan sedikit. Bedanya apa ya? Itu ada di bagian validasi. Nah itu ada Excel. Excel itu berarti bisa di-download ya itu ya. Betul Pak. Jadi misalnya gini, ada satu sekolah mengusulkan ada 60 siswa, keseluruhan ada 60 siswa, itu kita bisa download itu ya, 60 siswa itu sebelum diusulkan. Betul Pak. Betul ya, oh ya udah. Jadi berarti kita bisa mendownload, tapi itu per sekolah ya downloadnya. Per sekolah Pak, betul. Nah, dalam satu kota langsung di-download belum ada, ya, enggak ada ya? ada Pak, nanti ada di dashboard sini. Tunggu sebentar. Nah nanti dapat diusulkannya ini, usulannya ini Ya. itu bisa ada tombolnya untuk mendownload, tapi hanya usulan Pak, jadi bukan yang belum diusulkan. Oh yang usulan, tapi yang dapat diusulkan nggak bisa di-download ya itu ya Pak? Yang dapat diusulkan hanya bisa di-download pada saat membuka sekolah Pak. Baik sekolah, oh oke. Ya udah. Maksudnya data yang dari sekolah ya Pak ya? Ya. Data yang usulan dari APP dari sekolah ya? Yang Pak tanyakan tadi ya? Ya, jadi dari satu sekolah mengusulkan 60 siswa itu, data siswanya bisa di-download ya ini ya. Yang 60 Sebelum diusulkan Mas Kamil. sebelum diusulkan 60 siswa itu datanya siapa saja anaknya itu bisa di-download. Bisa Bisa. Pak? Enggak? Tapi masuk sekolahnya dulu Pak. Masuk ke sekolah dulu, oke. Iya. Ya, itu saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Suasana Adi jangan sampai nggak download lagi ya Pak ya, biar tahu nanti usulan Bapak mana saja. Iya. Terima kasih Mbak Linda. Itu Iya, itu videonya belum keluar Mbak Linda. Oh iya, nanti biar Pak Suasana Adi penasaran. Nanti ketemu Bapak. Oke siap. Ketemu di Bali Pak. Siap, insya Allah. Udah tahu di Bali nih. Iya nih. Ayo Pak. Kapan Pak? Sharing Pak. Selanjutnya dari Kabupaten Sukabumi ya, Pak Empi, mangga Pak Empi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Om Kirom, apa kabar Om Kirom? Saya selalu. Baik, sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begini ya, karena saya telat masuk dari tadi ya. Ini mungkin aplikasinya terintegrasi dengan si pintar ya, host. Iya. Oke. Kemudian satuan pendidikannya, apakah kita yang ngekliknya, apa sekolah masing-masing yang masuk ke link ini? Begitu. Dinas Pak. Dinas Oh, dinas ya? Pendidikan. Oh, seperti yang kemarin-kemarin Seperti gitu ya? tahun sebelumnya. Ini Oh, sebenarnya sama saja Pak, cuma beda aplikasi aja. Sistemnya sama kayak tahun lalu. Oke, jadi nanti sesuai dengan kuotanya ya. Kita yang bagi kuota ya ke sekolah. Iya, sesuai dengan target proporsionalnya, betul. Oke, siap, begitu aja. Mau dibagi kapan Pak Pak Pasmi, Pak Devi? Ya, ya, Mau Pak. dibagi kapan kuotanya? Besok ya, setelah ada ya. Siap lah, siap. Ditunggu di Jogja. Iya, siap. Oke. Waduh, udah bocor kayaknya ini imperator. Iya, udah pada tahu, luar biasa. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Empi, sehat selalu. Selanjutnya Pak Iman dari Jember, silahkan Pak Iman. Baik.
Terima kasih Mbak Linda, Pak Mulkirom. Berjumpa ini kita via Maya ini Pak. Kira-kira ada nggak nih di mana? Di Jakarta atau di Bali lagi Pak kira-kira? Tunggu Pak, ditunggu Pak suratnya. Oh baik, siap. Begini Mbak Linda, ada beberapa yang ingin kami tanyakan terkait dengan tugas-tugas kami, khususnya di Dinas Pendidikan. Ya. Perlu kami sampaikan bahwasanya dinas pendidikan ini berat sekali sebenarnya. Kenapa? Banyak kabupaten atau di Kabupaten Jember aja deh, ya banyak yang usulan sekolah yang tidak terpenuhi ya karena kuota terbatas. Kuotanya sedikit dan usulannya banyak sekali gitu ya. Akhirnya banyak sekolah yang kenapa ini nggak dapat ya. Padahal kita di dinas itu nggak tahu satu persatu siswa yang kami layakkan gitu loh Mbak. Kita ada seperti di Kabupaten Pasuruan masih konfirmasi itu perlu waktu sekali, panjang waktunya. Sedangkan ini dibatasi waktu oleh panjenengan di pusat ya, sehingga boleh saya katakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota berat amat sangat gitu ya, samping memenuhi banyak risiko ketika kita salah, kita akan kalau boleh saya katakan boleh dicaci, dimaki, bahkan diserbu oleh banyak orang ya. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, Mbak Linda, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, terkait dengan aplikasi, sepertinya ada banyak perubahan dari aplikasi yang tahun sebelumnya. Nah, kalau bisa nggak di aplikasi ini, kalau di Excel kita sort nih, ya, mana yang status anaknya yatim atau piatu gitu ya, atau anak yang sudah tercantum di situ ada DTKS ya. Kalau tahun lalu itu ada kolom yang menyebutkan di sampingnya ada DTKS gitu ya, atau pengasuhan orang tua. Sehingga kita nggak banyak waktu mengkonfirmasi, kita melihat dari usulan di sekolah, kita lihat dari status anak yatim, piatu semua, atau pengasuhan orang tua yang berpenghasilan atau tidak berpenghasilan, penghasilan 0 sampai dengan 500, bisa nggak di aplikasi ini muncul seperti itu ya, sehingga kita mempercepat kerjaan kita. Kalau kerjaan ini dilakukan hari ini diakhiri tahun depan ya alhamdulillah lebih lama, nggak ada masalah. Kalau dibatasi waktu ya, ini yang mungkin kita berat ya, perlu saya sampaikan berat sekali. Samping nah kalau geser-geser gini kan juga perlu waktu, apalagi ngekliknya satu-satu. Kalau bisa di-short penghasilan orang tua ya, mulai 0 tidak berpenghasilan sampai dengan kalau nilai gini kan ya repot ya, satu persatu ngerol gini ya perlu waktu. Misalkan di Jember tahun lalu ada 30.000 atau 27.000 ya, kita ngekliki 27.000 siswa yang akan kita layakkan berdasarkan usulan sekolah. Nah, misalkan di situ ada pengasuhan tua di sekolah ada 50 siswa misalkan, di situ pengasuhan 0 atau tidak berpenghasilan atau 0 sampai dengan 500.000 muncul semua. Demikian pula status anak yang yatim atau piatu atau yatim piatu. Mungkin bisa nggak di aplikasi ini. Kemudian yang kedua terkait dengan Excel tadi yang ditanyakan oleh Mas Adi. Di situ apakah yang berdasarkan usulan sekolah kita dapat mengunduh semua atau yang sudah di SK-kan? Ya, di Excel tadi sudah ditunjuk oleh Mas Ardi tadi, Excel tadi bisa diunduh berdasarkan atas semua usulan sekolah atau sudah berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh kementerian. Mohon penjelasannya. Mungkin dulu nanti kita tambah pertanyaan-pertanyaan yang lain biar nggak terlalu banyak. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih Pak Iman. Mas Kamil boleh ditanggapi Mas Kamil? Baik Pak, untuk filter yang misalkan anak yatim atau yang lain sebagainya, di sini saya lupa juga menjelaskan, di sini ada tombol filter, di mana bisa memfilter. Di sini untuk NISN-nya, nama siswa, nama NIK-nya, dan di sini juga ada beberapa kolom termasuk pekerjaan ayah, penghasilan ibu, penghasilan ayah. Nah, ketika di filter untuk yang tidak berpenghasilan, ibunya tidak berpenghasilan misalkan, nah di sini akan terlihat ini di mana penghasilan hanya siswa-siswa yang ibunya tidak berpenghasilan. Nah di sini kalau misalkan ingin
mengusulkan yang hanya tidak berpenghasilan saja, tinggal diklik yang ada di sini, Pak. Nah, ini berarti akan diusulkan semuanya yang tidak berpenghasilan. Lalu seperti yang tadi disampaikan, untuk mengusulkan tinggal diusulkan saja di sini. Mungkin seperti itu untuk yang tidak berpenghasilan, untuk yang filter. Nah, untuk yang unduhan, untuk SK itu tetap di Sipintar, Pak. Nah, kalau untuk di aplikasi pengusulan ini hanya data-data yang diusulkan oleh dinas saja. Jadi semua yang berkaitan dengan data usulan bisa di-download di sini. Namun untuk data-data SK atau seperti apa, itu di-downloadnya tetap di Sipintar. Mungkin seperti itu, Pak. Maksudnya begini, Pak, terkait dengan Excel tadi itu bisa mengunduh usulan sekolah atau seperti apa? Usulan sekolah itu seperti apa tuh? Maksudnya sekolah kan ngusul ini di Dapodik nih, ya kan masuk pada sistem Sipintar ini yang akan kita verbal ya, kita approve. Nah, usulan sekolah itu bisa kita unduh nggak di sini? Di sini, Pak, dapat diusulkan, berarti kan yang diusulkan oleh sekolah kan, Pak ya? Iya. Nah, ini tinggal di-download aja di sini. Oh, gitu ya. Meskipun semuanya nih, meskipun kan tidak semua kita usulkan nih karena kuota tadi, artinya bisa kita unduh semua usulan sekolah tadi. Betul. Itu ya maksudnya. Iya, betul, Pak. Oh, baik, terima kasih, Pak. Mungkin maksudnya data layak PIP yang dari sekolah ya, Mas Kamil ya, Pak Iman ya. Iya, betul. Artinya yang dilayakkan oleh sekolah, Pak. Oh ya, di sini, Pak, didapat Ya, Mas diusulkan. Kamil ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih, Pak. Ya, cukup Pak Iman ya. Kalau misalkan usulan semua usulan dari sekolah yang layak PIP, walaupun belum diusulkan oleh dinas itu bisa di-download di Excel-nya Pak. Untuk SK itu semuanya melalui aplikasi Pintar Pak. Kalau sudah di SK-kan ya. Jadi aplikasi ini hanya untuk pengusulan saja. Cukup Pak Iman? Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Angga Maulana. Bapak Angga Maulana, persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Linda? Alhamdulillah sehat. Enggak. Ya, mohon izin, ini sebenarnya ingin menyampaikan sedikit tadi, menambahkan bahwasannya kan tahun-tahun kemarin itu ketika kita sudah mengusulkan perihal yang kayak ada yang tidak berwarna merah itu, kita tidak bisa melihat lagi nih. Terkadang banyak orang tua yang datang ke dinas, kenapa alasannya kemarin sudah mengusulkan, sudah membuat SKTM, tapi tidak bisa terusulkan. Nah, bisa tidak kalau untuk yang sekarang itu, untuk pengusulannya tetap ditutup, tapi kita masih bisa melihat yang merah-merahnya gitu loh. Baik. Warna merahnya. Oh, bisa, Pak. Selesai Bisa ya, Mas pengusulan Kamil? gitu loh, Pak. Iya, selesai pengusulan tapi tetap dibuka gitu loh, akses ini yang merahnya. Kan biasanya langsung ditutup ya, kan gitu. Jadi kan kita tidak bisa melihat lagi. Ya, bagaimana Mas Kamil Banyak, apabila sudah selesai pengusulan sampai bulan Dengan akhir tahun. 14 Mei, Iya. apakah nanti masih bisa diakses aplikasi ini? Namun untuk pengusulan itu hanya melihat data-data siswa yang merah-merah ini. Untuk konfirmasi aja ke orang tua ya Pak ya. Betul. Alasannya kenapa tidak bisa diusulkan? Mungkin Mas Kamil bisa ditanggapi apakah masih bisa diakses? Baik, Pak, untuk yang saya tangkap mungkin seperti ini. Bila fase berjalannya sudah tidak aktif atau sudah selesai, apakah aplikasi ini masih bisa diakses atau tidak? Masih bisa, Pak, karena untuk saat ini juga fasenya tidak aktif. Jadi fase yang sedang berjalan itu belum berjalan. Namun untuk pertanyaan apakah masih bisa diakses setelah fase berjalannya selesai, masih bisa, Pak. Masih tetap bisa melihat. Jadi masih bisa diakses ya, Pak Angga? Iya. Ya, dipastikan itu ya. Soalnya yang tahun-tahun sebelumnya kan kita nggak bisa melihat nih. Hanya bisa melihat daftar
usulan PIP yang sudah kita usulkan gitu. Iya. Tapi tahun ini mah bisa ya, Bisa, alhamdulillah kalau misalkan bisa. Iya, tapi mohon pastikan lagi ya Pak Angga, mungkin karena kan misal nih, ini kan alasannya misal NIK tidak valid gitu ya, kemudian ada siswa langsung ke Dukcapil untuk verifikasi ternyata udah valid. Nah di aplikasi ini masih tidak valid, itu udah tahu ya alasannya kenapa, karena menggunakan cut off 15 Maret data ini. Jadi kalau nanti tahun berikutnya apabila akan diusulkan, nanti akan berubah datanya. Jadi yang merah-merah ini kita ambil per 15 ya, bukan 30 Maret ya. Walaupun sudah Halo Mbak Linda. di dapur atau Dukcapilnya tidak akan 15 Maret sesuai 15 Maret ya. Pak. 15. Oke, nah ini ini mudah-mudahan sih ini internet. Iya, betul. Per 15 Linda, Maret. suaranya putus-putus Mbak Linda. Oh gitu. iya tadi suaranya putus-putus Mbak Linda. Linda, kalau di surat itu 30 Maret itu cut off-nya. Betul, 30 Maret di surat. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, saya langsung menghilang suaranya, mohon izin. Gimana Pak Angga, sudah cukup ya tadi 15 Iya suaranya, tapi kalau nggak salah yang saya baca di surat itu per 30 Maret Mbak. Data cut off pengambilan untuk verifikasi pengusulan. Data Kalau yang untuk DTKS-nya 15 Agustus. Sebentar, ini kita buka ya. Suratnya itu di poin nomor 4 Pak. Poin nomor 4, data sumber pengusulan menggunakan cut off Dapodik tanggal 15 Maret 2023. Akhirnya suratnya di-share lagi Mbak Linda di Ya sini. baik, saya share kembali ya di grup. Jadi kita Sama terakhir Mbak, mudah-mudahan dapat didengarkan oleh Pak Mulkiram juga untuk penambahan kuota Cirebon yang tiap tahun menurun terus. Kota Cirebon udah udah banyak bagus tuh kenaikan indeks kemiskinannya tuh. Iya. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Angga ya. Mas Angga, terima kasih. Salam. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, Bangka Barat, Dispora Bangka Barat, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Satu saja yang saya tanyakan ini terkait dengan aduan sekolah. Jadi ini yang kalau tadi di download Excel-nya itu yang usulan sekolah, ini kan biasanya kan ada DTKS dan non DTKS. Kalau yang DTKS saya sudah bisa jawab, artinya bahwa itu akan berlanjut. Nah ini kemudian ada siswa yang mungkin non DTKS, ini apakah memang tidak selalu akan berlanjut Bu ini bantuannya, atau bagaimana itu? Apakah artinya menyesuaikan dengan kuota karena bukan prioritas sehingga menjadi tahap ini dapat, tahap berikutnya tidak dapat. Nah seperti itu atau bagaimana Bu? Karena ada yang kemarin masuk di SK, kemudian di tahap berikutnya di semester berikutnya tidak dapat. Nah ini ditanyakan oleh sekolah. Begitu Bu, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak. Pak Mulkiram izin. Iya Linda, gimana? Iya, izin Pak, ada pertanyaan dari Dinas Pendidikan Bangka Barat. Jadi yang ya terkait pengusulan Pak, ada DTKS dan non DTKS. Untuk DTKS ini selama masih terdaftar di DTKS sebagai penerima bantuan sosial akan terus berlanjut ya Pak Mulkiram? Ya, begini memang DTKS ini kan dinamikanya cukup tinggi ya Mas Pak Aris ya. Jadi yang memang kita sudah tetapkan itu adalah SK nominasi dan SK pemberian yang dari pemadanan DTKS dengan Dapodik.
untuk yang pemberian itu sudah tetapkan siswa atau peserta didik yang kelas akhir dan kelas berjalan. Kemudian yang nominasi memang baru ditetapkan adalah siswa yang kelas akhir atau kelas 6, 9, dan 12 gitu. Jadi mungkin nanti untuk yang ini karena pemadanannya cukup besar Pak. Kemudian kita di SD juga ada semacam pending sasaran sekian juta, sehingga memang diharapkan nanti yang hasil pemadanan ini akan kami share juga, akan kami sampaikan juga ke data untuk dipilih menjadi prioritas dari masing-masing kabupaten kota Pak. Jadi ada keterangannya bahwa anak yang di TK itu bisa jadi masuk ke list yang disampaikan oleh kami ke Si Pintar ini Pak. Jadi sesuai dengan surat kami mohon menjadi prioritas, tentunya dengan pertimbangan ataupun klarifikasi dari sekolah. Kalau memang datanya yang di TKS pun katakanlah misalnya ternyata di hasil verifikasinya sudah tidak layak lagi, tidak layak mendapat PIP, maksudnya tentunya dinas boleh tidak memilih itu. Tapi mohon prioritaskan dulu yang di TKS ini Pak, yang kami sampaikan share ke dinas pendidikan kota untuk menjadi data yang untuk dipilih. Langkah ini perlu kami ambil mengingat bahwa si pemadanan di TKS dengan Dapodik ini besar sekali tahun ini Pak, termasuk untuk yang Dikdas, SD, SMP maupun SMA, SMP. Saya kira bisa mohon dimengerti Pak bahwa di TKS memang sasaran prioritas, tapi memang belum semuanya memang untuk yang kita tetapkan sebagai SK nominasi baru untuk yang kelas akhir, termasuk yang SD, SMP. Saya kira itu Pak. Itu Pak Aris. Izin Pak Mukiram untuk yang non DTKS Pak, tadi dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Bangka Barat, apakah tidak semua bisa diusulkan karena terbatas kuota? Tadi Pak. Iya. Kembali ke hasil verifikasi dinas ya, artinya tentunya seleksi ini menjadi tanggung jawab dan kewenangan dinas. Monggo saja, sekiranya memang bukan TTK atau non TKS adalah kondisinya memang demikian memenuhi syarat miskin dan atau rentan, saya kira menjadi pilihan untuk diusulkan. Silakan saja, karena itu menjadi kewenangannya dinas. Baik, saya kira gitu Pak Aris. Bagaimana Bapak? Gini Bu, jadi gini Pak, ya jadi ini kan ada siswa yang non DTKS tahun lalu menerima ya, kemudian ini orang tua kan mungkin tidak ngerti ini DTKS atau tidak gitu. Nah, kemudian rupanya di tahap berikutnya tidak mendapatkan lagi. Nah, orang tua ini kan nanyakan kenapa yang lain dapat dia tidak dapat. Nah, saya yang menjelaskannya apakah ini yang non DTKS ini memang tidak selalu dapat, artinya tidak berlanjut, hanya sesekali atau bagaimana gitu Pak? Kalau itu kan tergantung di sekolahnya Pak ya, artinya pengusulan siapa yang diusulkan itu berangkat dari sekolah gitu loh Pak. Ketika melayakan PIP itu berarti siswa tersebut diusulkan lagi, katakanlah tahun sekarang. Jadi kalau sekarang tidak muncul di list itu berarti si sekolahnya bisa jadi nggak melayakan PIP lagi Pak. Nah itu monggo ditanyakan ke sekolahnya mengapa kok ini dilakukan gitu. Apakah memang ada data baru update sehingga anaknya tadi memang sudah mampu, ataukah memang kealpaan si operatornya atau sebagainya. Jadi kembali ke sekolahnya Pak. Jadi list yang ada di Si Pintar nanti itu justru berangkat dari layak PIP tadi yang bisa disampaikan ke data ini. Gitu Pak Aris. Artinya bisa disusun oleh sekolah. Bisa tergantung sekolahnya. Ya. Oke Pak, jelas, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Bapak Jamal, Pak Jamal, silakan Bapak. Pak Jamas. Masih mute ya, silakan. Pak Jamas tidak terdengar Pak suaranya, tapi sudah di-unmute oleh tim kami.
Iya Pak, tidak terdengar Pak, suaranya mohon izin. Iya, apakah speaker Bapak mungkin yang bermasalah ya Pak? Pak James nggak bunyi Pak James suaranya. Iya. Mbak Linda ini tambahan tadi untuk Pak Aris. Iya, boleh. Mungkin kalau kita lihat cut off-nya data ya Pak Aris ya tadi ya. Kalau memang cut off-nya layak PIP-nya 2015 tentu bisa masuk ke list si pintar ini untuk diusulkan. Tapi kalau setelah cut off tentunya tidak bisa masuk Pak Aris. Tadi yang ketambahan dari kami. Iya. Siap. Jadi sebelum cut off batasannya. Iya benar. Oke Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Bagaimana Pak James? Pak James sudah bisa? Masih tidak ada suaranya? Atau mohon, iya, kami pending dulu izin ya Pak. Bapak bisa diperbaiki dulu atau nanti pertanyaan bisa melalui chat ya Pak. Saya pindah ke Pak Arifin, Kabupaten Tegal. Oh Tegal. Silakan Pak. Sebentar, host. Boleh dibantu? Selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak Arifin. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya akan menyampaikan beberapa hal, mungkin nggak banyak sih, terkait dengan usulan PIP. Tambahannya ini memang kalau saya lihat, dan mungkin tadi sudah disampaikan teman-teman kabupaten lain bahwa mungkin ya saya pendapat dengan teman kok agak repot mungkin ya, karena kita juga belum melakukan secara langsung, agak repot dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Memang mungkin ini bisa jadi bahan tim klarifikasi supaya kalau memang bisa dipermudah. Kenapa kita dipersulit ya? Maksudnya bisa. Kemudian yang kedua, dengan melihat sistem atau model yang seperti ini, pekerjaan kita memang bukan sedikit menyita waktu, tapi kita harus banyak menyita waktu untuk melakukan usulan. Dan mohon untuk ini juga bahwa pihak kementerian juga paling tidaknya punya perhatian terhadap kami, apalagi mungkin teman-teman kita yang di luar Jawa. Misalnya di Pulau Jawa juga mengalami berbagai kendala, jadi harapannya adalah dari PLPP itu perhatian kepada kami selaku operator PIP di kabupaten kota. Masalahnya apa? Pada saat ada permasalahan, kamilah yang pertama kali akan jadi sasaran tembak baik orang tua murid ataupun di pihak penegak hukum. Jadi itu mohon untuk jadi perhatian atau pertimbangan dari pusat. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Arifin. Izin Pak Teguh atau Pak Mukiro menanggapi. Bapak Ibu, di antara kita sudah hadir juga Pak Teguh Slamet, Pak Dr. Teguh Slamet selaku penanggung jawab PIP SMP. Juga ada Bu Koordinator Bu Profesor Arjana. Silakan kalau ada tanggapan Pak Teguh. Ini ada Pak Arifin dari Tegal, mewanti-wanti ke kita agar siap melayani begitu ya Pak Muhtar ya, kira-kira ya. Insya Allah siap melayani ketika ada komplain dari masyarakat terkait pengusulan ini. Dari saya sih insya Allah siap Pak ya, dengan jalur komunikasi WA ataupun langsung ke kontak person masing-masing. Juga nanti di aplikasi ini tentunya kami akan coba kawal sedemikian rupa Pak. Semoga nanti bisa ada masalah-masalah teknis atau non teknis bisa kita jawab semua. Ini tentu buat ini rangkanya mempermudah Pak Mahmutar ya istrinya. Tentunya bermanfaat dan nanti kalau kaitannya dengan apalagi yang teman-teman di daerah mungkin ke jaringan dan sebagainya, insya Allah kami akan support secara sistem di si pintarnya. Mungkin itu Pak Muhtar, kita bisa komunikasi lebih lanjut ketika ada masalah dengan PIC kami ataupun dengan kami langsung juga kami siap. Mungkin Pak Teguh silakan ada tanggapan atau nanti mungkin silakan. Oke. Terima kasih. Begitu Pak Muhtar, mungkin kita komunikasi Pak. Berarti masih ada satu pertanyaan ya, mungkin ya. Kami yang sama dengan kabupaten kota lain, perhatian dari pihak PLPP. Mungkin itu sih dari teman-teman yang belum bisa jawab pada saat kali ini. Terima kasih.
Yang izin, yang mana Balinda jadinya nih, yang belum Nah, yang tadi direct? kan perhatian, intinya kan mungkin Perhatian. ya Pak Arifin teman-teman bisa merasa diperhatikan. Izin Balinda. Iya, silakan Ibu. Ya, Ibu Kor, silakan buka. Enggak Bukar. Iya, selamat pagi Pak Muhtar dan teman-teman semua yang dari Dinas Pendidikan. Kami mengerti sekali ya apa saja yang sudah dilakukan dan kontribusi dari teman-teman dari Dinas Pendidikan seluruh Indonesia ini, dari Satuan Pendidikan, yang tentunya dalam hal melaksanakan program Indonesia Pintar, kami di Pusat Layanan Pembinaan Pendidikan ini tidak bisa berjalan sendiri. Seluruh kontribusi Bapak dan Ibu ini sudah membuahkan hasil dari seluruh pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari. Itu sudah membuahkan hasil berupa SK penyaluran dan juga peserta didik yang sudah ditetapkan menjadi penerima PIP. Saya menjawab dulu pertanyaan yang tadi pertama kali Bapak sampaikan bahwa untuk urusan yang pertama adalah aplikasi. Kami berusaha untuk membuat sesuatu yang memang lebih cepat bisa berjalan, lebih efektif, efisien dengan menu-menu seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu memberikan masukan apabila bentuk ini merasa kurang pas atau mempersulitnya di mana, kurang pasnya di mana. Ini akan punya masukan yang lebih banyak sehingga bisa kami lakukan perbaikan. Karena kan belum dimulai juga. Izin, Bu, tadi suaranya terputus-putus, kurang jelas. Mohon maaf. Suaranya putus-putus Bukor tadi. Bentar Bapak Ibu, kami semua ada di kantor Bapak Ibu, karena mungkin sinyal di kantor lagi tidak stabil. Sebentar ya. Bu Sofi sudah terhubung, Bu. Oke, sambil menunggu Pak Arifin, terkait perhatiannya kita skip dulu ya. Bu Sofi masih mencoba untuk masuk kembali. Oke. Ya, nanti saya pastikan dijawab Pak Arifin perhatiannya ya Pak. Siap. Terima kasih. Sama-sama Pak. Selanjutnya kita beranjak ke Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon, silahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Distrik Kabupaten Cirebon. Host sudah dibuka? Oke, silakan Mas Rangga, silakan Mas Rangga. Baik, terima kasih Bu Linda. Sebelumnya saya ingin menanyakan terkait di luar usulan dinas ya. Kita di Kabupaten Cirebon itu mempunyai program penggabungan sekolah satu hamparan, di mana ada 105 sekolah
menjadi 51 titik. Pada saat SK pemberian dan SK nominasi dikeluarkan, kebanyakan sekolah yang merger ini tidak masuk ke dalam SK pemberian maupun SK nominasi. Nah, pertanyaan dari kami itu, karena disebabkan sinkronisasi yang dilakukan sekolah melewati batas cut-off penarikan data. Nah, pertanyaan kami, apakah sekolah yang tidak tercover dalam SK pemberian, walaupun sebelumnya itu memang dia pernah dapat, nanti bisa tercover di SK selanjutnya atau tidak? Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Rangga. Izin Bu Sophie, Pak Kirom, ini Mas Rangga pernah tanyakan ke saya ya terkait ini. Kita sudah membuktikan kenapa alasan sekolah yang sudah merger ini tidak masuk ke dalam SK, karena memang sinkronisasi sekolah tersebut telat ya dari jadwal kita cut off dapodiknya. Betul. Nanti kan apabila di tahun ini untuk fase 1 dulu nih, kita kan menggunakan 15 Maret ya Pak Rangga. Apabila sekolah yang merger tadi itu sudah sinkron sebelum 15 Maret, dipastikan akan muncul di aplikasi ini dan bisa diusulkan. Nah, ini berarti prioritas ya Bu ya? Nah, itu enggak, itu terkait prioritasnya dari Dinas Pendidikan nanti yang menentukan. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ternyata sekolah merger tersebut ternyata sinkronisasinya setelah tanggal 17 Maret ya, sedangkan kita cut off dapodiknya 15 Maret, berarti kan tidak masuk nih. Iya. Nah, kalau misalkan nanti akan ada fase 2 ya, mungkin akan masuk di fase 2. Kalaupun diusulkan di dinas itu juga ya. Intinya kalau diusulkan dinas, kemungkinan besar akan di SK-kan. Itu aja Pak Rangga. Bagaimana? Sudah cukup? Cukup, jelas Bu Linda. Makasih. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Kabupaten Lebak. Host, boleh dibantu untuk Kabupaten Lebak? Kabupaten Lebak, ya silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Linda. Tim PLPP aplikasi Sepintar. Mohon izin. Terima kasih. Ini mungkin aplikasi pembaruan yang terbaru kembali. Mungkin kami sedikit hal yang baru mungkin. Mudah-mudahan bisa membantu kami di tingkat Kabupaten Lebak terkait dengan filterisasinya sudah muncul. Terima kasih. Ini usulan kami dari tahun-tahun sebelumnya. Ini usulan Pak Sarul. Dengan tujuan untuk mempermudah kami di Kabupaten Kota. Iya. Terima kasih Mbak Linda. Yang kedua terkait ini Bapak Ibu, mungkin kita ini hal yang baru terkait dengan P3KE mungkin ya, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ya. Ini berdasarkan data yang dari Kemensos atau seperti apa? Kami supaya bisa menjelaskan ketika orang tua bertanya apa ini P3KE ini, karena hal baru juga kami terkait kata ini ya Bapak Ibu ya, singkatan ini ya. Mohon dijelaskan saja Bapak Ibu biar kami sedikit bisa menjelaskan apabila pimpinan kami bertanya. Terima kasih Mbak Linda. Iya. Sama-sama Pak Monkiro. Izin Pak, boleh sedikit informasi terkait P3KE Pak? Iya, gimana Lin? Terkait informasi P3KE Pak, karena ini kan masih baru ya bagi Dinas Pendidikan. Iya. Sebenarnya baru juga bagi kami Pak, karena baru tahun ini ya kata P3KI itu menjadi sasaran PIP juga, PIP dan KIP kuliah sebenarnya. Jadi ada di Perpresnya juga sudah muncul. Ini digawangi oleh Menko PMK Pak selaku koordinator pendidikan dan kebudayaan. Namun secara base datanya sebenarnya berangkat dari data BKKBN. Gitu. Jadi ada data keluarga di sana yang kemudian sebagai informasi awalnya di-pairingkan juga dengan TKS sebenarnya, kemudian
diketahuilah bahwa beberapa ada desil-desil tertentu yaitu desil 1 dan 2 yang termasuk pada data kemiskinan ekstrim ini. Jadi ini juga menjadi sasaran kami meskipun nanti kami rubah apakah disesuaikan dengan di Juklaknya. Jadi itu Pak, memang data ini berangkat dari data BKKBN yang diupdate oleh tim Menko PMK tentunya bersama dengan itu, dan juga sudah diupdate oleh DTKS, artinya sudah ada sinkronisasi sebenarnya di sana Pak. Iya. Bagaimana Pak Alung, sudah cukup atau masih ada penasaran dengan P3K ini? Pak Alung? Ya, baru dibuka nih speakernya. Oh iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kalau berdasarkan desil 1, 2 itu mungkin masih saja dengan berdasarkan DTKS mungkin ya, kaitan dengan desil itu ya. Jadi mungkin kami bisa menjelaskan kepada pimpinan kami terkait ini. Mudah-mudahan sasarannya mungkin lebih terfokus Pak. Karena setahun kemarin masih belum ada siswa-siswa yang P3K ini. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, sudah cukup ya Pak Alung. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kembali? Bu Sofi belum bisa join. Ya, Mas Kamil izin, apakah ada manual buku terkait tata cara pengusulan PP melalui aplikasi yang baru ini, Mas Kamil? Baik, Mbak Linda, untuk tata caranya nanti akan ditaruh di sebelah sini, di sidebar untuk tata cara alur pengusulannya dan membatalkannya. Ya, Bapak Ibu, nanti besok kita sudah mulai pengusulan sampai 14 Mei. Nanti untuk tata cara pengusulan tadi sudah disampaikan oleh Mas Kamil ya, nanti akan ada manual booknya dan bisa di-download di aplikasi ini juga. Mbak Linda, mohon izin. Iya, Pak Iman. Mohon izin, ini mungkin untuk Pak Mulkirom nih, Pak. Mungkin kita belajar dari pengalaman yang tahun sebelumnya, Pak. Nah, kita tidak cukup 1-2 hari Pak, bahkan berhari-hari kita teman-teman khususnya di Jawa Timur bekerja malam Pak, karena malam itu relatif stabil gitu ya. Nah, mohon sistem Pak tidak seperti tahun lalu ya. Kita udah susah payah, tidak mengenal waktu karena siangnya kita dibenturkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Mudah-mudahan Bapak bisa menjamin nih kegiatan ini lancar ya, sistemnya tidak trouble atau maintain atau seperti apalah alasan dapodiknya atau macam-macam deh. Mohon disikapi benar Pak. Ya, kami udah meluangkan waktu yang benar-benar meluangkan waktunya di luar jam-jam kerja. Mungkin kalau siang hari saya kira sama-sama buka nih Pak. Kita sistemnya ini aman atau tidak Pak? Kemudian rilisnya kapan Pak? Saya buka si Pintar kok belum ada tampilan seperti ini. Kira-kira besok. Oh besok. Oke. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari lebih dulu gitu loh Pak. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Kamil. Semakin baik ya Pak. Ini kan terima kasih. Oke. Mungkin nanti ditambahkan oleh Bukur atau Bapak Teguh. Izin Pak, memang jujur saja kita dengan keterbatasan server, makanya kita mengatur jadwal Pak. Artinya pada masa besok sampai dengan tanggal berapa tuh lupa tadi, itu memang kita khususkan untuk pengusulan dinas kabupaten kota dan provinsi Pak. Jadi server alur servernya memang kita fokuskan untuk itu. Mudah-mudahan kita insya Allah aman Pak. Kita akan layani Bapak, kita akan coba pantau terus supaya aktivasi atau aktivitas pengusulannya lancar dari sisi kami Pak ya. Mudah-mudahan dari Bapak sisi juga lancar, karena bisa jadi kadang-kadang justru ya, lokalan itu loh, internetnya, supporting datanya dan sebagainya kadang-kadang yang juga ada hambatan. Mudah-mudahan dari kami siapkan itu Pak, secara porsi maupun waktu kami siapkan untuk itu. Itu Pak Iman. Ya, pulsa nggak ada Pak ya? Kiriman pulsa nggak ada. Pulsanya Pak Adis banyak itu. Baik, terima kasih Pak.
Terima kasih Pak Iman. Izin Bu Sofi sudah bergabung. Oke. Baik, suara saya sudah terdengar jelas, Mbak Linda, Pak Kirom, Pak Teguh? Sudah Bu. Ya, izin Bapak Ibu menjawab Pak Muhtar tadi, kalau tidak salah namanya Pak Muhtar ya, dengan Bapak dan Ibu semua sekalian. Untuk aplikasi yang baru ini memang kami susun, kami pikirkan bagaimana desain yang sesuai yang itu ya. Tapi apakah ini kemudian cocok di lapangan, Bapak dan Ibu tinggal memberikan informasi, masukan kepada kami, mana yang kurang pas, apabila ini menyulitkan, seperti apa yang tidak sulitnya. Jadi kami jelas untuk bisa memperbaiki gitu, menyempurnakan kembali sistem ini. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin ini pun butuh waktu penyesuaian gitu ya, karena memang kalau berbeda aplikasi itu biasanya butuh waktu lah untuk penyesuaian. Dan perhatian dari kami pada Bapak dan Ibu, memang ini kalau dikatakan perhatian kelit ya, kalau versinya itu lagi. Tapi dari kami Bapak dan Ibu, sepertinya kesannya kami menuntut saja pekerjaan daripada Bapak dan Ibu, bahwa semua yang Bapak Ibu kerjakan selama ini sudah membuahkan hasil berupa SK-SK penyaluran, SK pemberian, SK nominasi, dan didik yang sudah menerima dana bansos PIP. Memang dari struktur anggaran yang kami miliki itu sangat tidak memungkinkan kalau kami memberikan Bapak dan Ibu berupa materi, apakah itu uang honor atau uang pulsa dan seterusnya. Memang kami belum mendapatkan izin itu dari Inspektorat Jenderal. Nah, ini yang menyulitkan kami. Kami hanya bisa mengusahakan penyelenggaraan rakor itu tidak daring lagi seperti pada tahun 2020 pandemi. Nah, itu sudah kita laksanakan ya Bapak dan Ibu, 2021, 2022, 2023 ini insya Allah akan terselenggara. Kami mengerti Bapak dan Ibu merupakan titik layanan yang bertemu langsung dengan peserta didik, orang tua, dan satuan pendidikan di wilayah masing-masing. Kalau dikatakan berat, pasti sangat berat. Kami mengerti Bapak dan Ibu. Dan tanpa Bapak Ibu semua kalian bekerja di lapangan, kami pun di Puslapdik tidak akan bisa menyelesaikan semua pekerjaan program Indonesia Pintar ini. Apalagi dari tahun ke tahun semakin besar tuntutannya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk usulan dari Bapak dan Ibu semua ini, apalagi ada kuota juga dibatasi, semakin sulit Bapak dan Ibu untuk memilih nih yang mana yang akan diusulkan ke Puslapdik dari seluruh usulan sekolah masuk ke Dinas Pendidikan. Bapak dan Ibu, kami di Kemdikbud tidak mungkin melakukan verifikasi data usulan itu sendiri. Kami andalkan adalah dari Dinas Pendidikan. Dan yang jadi masalah adalah Dinas Pendidikan yang saat ini mengusulkan kepada Puslapdik ini berbeda-beda seluruh Indonesia. Ada yang menganggarkan untuk melakukan verbal, untuk melakukan sosialisasi, dan seluruh kegiatan pendukung daripada pengusulan ini. Namun ada juga yang tidak menganggarkan gitu. Ini kita berbicara untuk seluruh dinas pendidikan di Indonesia yang harusnya juga menganggarkan dan ikut berpartisipasi untuk melaksanakan program Indonesia Pintar. Nah, kami tidak mungkin gitu ya memaksa dinas pendidikan untuk bisa menganggarkan program Indonesia Pintar, menganggarkan untuk pengelolaan program Indonesia Pintar sama seluruh dinas pendidikan se-Indonesia. Namun kami sudah melihat perkembangan baiknya dari dinas pendidikan se-Indonesia ini yang tadinya belum menganggarkan, kemudian sudah mulai menganggarkan, membuat kegiatan, sosialisasi, dan seterusnya. Nah, itu pertanda baik. Kalau Bapak dan Ibu membutuhkan kami untuk bicara kepada bagian anggaran atau kepada Pak Kadis dan seterusnya, itu masih memungkinkan kami untuk melakukan. Namun Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa semua peraturan eselon 1 dan juga peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagi seluruh dinas pendidikan di seluruh Indonesia ini harusnya memang didukung dengan cara membuat
atau mengadakan anggaran yang tadinya tidak ada menjadi ada seharusnya. Dan sangat mengkhawatirkan juga ya Bapak dan Ibu, ini mohon izin ya, ini mungkin hanya masih terjadi di beberapa kabupaten dinas pendidikan, kabupaten kota atau provinsi. Ini kan sudah tahun ke-8, tahun ke-9 program Indonesia Pintar. Tapi kalau masih belum dianggarkan juga di dinas pendidikannya, itu agak mengkhawatirkan juga ya kalau boleh dikategorikan gitu ya untuk pengelolaan PIP-nya. Nah, kami bukan tidak ingin memperhatikan daripada operator atau tim pengelola program Indonesia Pintar yang ada di dinas pendidikan, tapi memang struktur anggaran kami tidak memungkinkan. Yang paling memungkinkan dan satu-satunya yang memungkinkan adalah dari dinas pendidikan sendiri yang menganggarkan untuk pelaksanaan program Indonesia Pintar. Atau mungkin Bapak dan Ibu ada ide berupa perhatian apalagi gitu ya dari kami yang sifatnya memang tidak mungkin kami melakukan pembayaran berupa penghargaan ataupun perhatian berupa konversi materi. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih Bapak ke Mbak Linda. Ya, terima kasih Ibu Koor, Ibu Sofira Nurjana. Pak Arifin, sudah cukup ya Pak ya? Terkait perhatian tadi. Terima kasih Pak. Ya, saya izin ke Pak Jamahi Saragi yang tadi belum terdengar suaranya. Bapak boleh dicoba lagi Pak mic-nya. Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi. Silahkan Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf dari tadi pagi kami ada kendala di komputernya. Jadi inilah saatnya kami mau bertanya Bu. Yang pertama mungkin tadi sudah ditanya oleh teman-teman kami terdahulu, tapi mohon maaf kalau kami ulang karena kami tidak bisa mengikuti tadi secara jelas dari awal. Yang pertama yang saya tanyakan, di aplikasi Si Pintar kami temukan di bulan Maret kemarin ada masuk SK nominasi 314 siswa untuk tingkat SMP Kota Medan. Kemudian di SK pemberian 13.751 siswa. Pertanyaan kami, apakah ini usulan tahun 2022 atau apa gitu Bu? Kemudian yang kedua, setelah kami sampaikan kepada sekolah-sekolah, ada beberapa bank yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui hal itu. Salah satu contohnya Bank BRI Medan Denai. Mereka mengatakan kami tidak ada informasi tentang pengaktifan rekening di SK nominasi. Nah, itulah jawaban mereka, Bu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang terakhir, apakah di semester pertama ini Januari sampai Juni masih tetap ada nanti verifikasi untuk siswa usulan tahun 2023 yang dilakukan oleh operator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan atau tidak ada lagi gitu Bu? Karena seingat kami di Juli sampai Desember 2022 kami tidak ada memverifikasi sampai 13.000 untuk usulan PIP di tahun 2022. Demikian, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Jamahi Saragi. Pak Jamahi Saragi. Bapak sudah bisa akses Si Pintar ya Pak? Sudah Bu. Sudah. Di sana nanti ada tahunnya ya Pak, bisa dipilih di siswa pemberian atau siswa nominasi. Tadi Bapak kan tadi bertanya apakah itu SK 2012 atau 2013, nanti bisa dicek Pak tahunnya. Kemudian untuk usulan Pak, ini kita besok sudah mulai Pak pengusulan dari 11 April sampai 14 Mei. Suratnya yang sudah di-share Pak oleh saya Pak di grup area, baik area 1, area 2 ataupun area 3. Ini tampilan yang sedang ditampilkan ini adalah aplikasinya Bapak terkait pengusulan. Kemudian untuk tata caranya nanti Bapak bisa download. Mas Kamil bisa diinfokan di mana Mas Kamil untuk tata caranya, di downloadnya di bagian apa biar Bapak nanti bisa melihat, bisa membaca terlebih dahulu tata cara pengusulan. Baik Pak, untuk tata cara pengusulan itu bisa dilihat nanti ada satu menu lagi baru, yaitu tata cara atau alur. Nah, untuk tata cara atau alurnya itu bukan di download tapi dilihat di aplikasi ini. Jadi nanti bentuknya itu halaman seperti ini lagi, tapi di dalamnya itu hanya tata caranya saja. Begitu Mbak. Iya, sudah cukup Pak Jamahi Saragi? Iya Pak. Iya, bagaimana Pak?
Untuk Bapak Ibu, terutama untuk Pak Saragi, bahwa mekanisme PIP ini memang sebenarnya secara setahun ke tahun itu berulang ya Pak Saragi ya. Artinya pada ada tahapan termin penyaluran Pak. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa pada tahun ini sudah kami melakukan ada termin penyaluran di tahap pertama, yaitu Januari Maret kalau nggak salah secara terminnya. Nah itu yang sudah kami salurkan adalah hasil pemadanan di TKS PTKKE masuk dalam SK nominasi dan SK pemberian Bapak. Jadi pada tahapan inilah artinya siswa-siswa yang hasil pemadanan tadi yang memang ada di TKS dan sebagai siswa aktif itu sudah masuk di SK pemberian untuk yang memang rekeningnya sudah aktif sebelumnya atau sudah pernah menerima, dan SK nominasi yang memang baru menerima tahun ini. Jadi itu yang tahapan pertama, sehingga kami sudah masukkan data-data penerima tadi di Cipintar begitu. Jadi mohon disampaikan ke sekolah memang aktivasinya harus dilakukan, terutama tadi Bank BRI mana tadi yang tidak mengerti bahwa sudah ada aktivitas aktivasi, layanan aktivasi harus dilakukan itu. Jadi terhadap siswa yang nominasi wajibnya adalah aktivasi Pak, sesuai dengan surat kami yang telah kami berikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi. Saya kira itu Pak Saragi. Berikutnya nanti tahapan berikutnya adalah verifikasi terhadap usulan Dinas Kabupaten Kota Provinsi Pak. Tentu setelah Bapak usulkan, kami verifikasi, kami olah, tentu masuk dalam SK nominasi ataupun nanti SK pemberian sesuai dengan kondisinya masing-masing siswa. Begitu Pak Saragi ya. Baik Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Mulkiro. Pak Saragi, apabila nanti ada kendala Pak dengan Bank BRI Pak, Bapak bisa kontak PIC-nya. Bapak sebelumnya koordinasi dengan siapa Pak? Koordinasi dengan pihak sekolahnya, mereka yang melapor ke untuk saya. Untuk pusat Pak, izin untuk pusat dengan Mas Dani atau Mbak Umi atau Bu Umi. Oh Bu Umi. Oh iya baik. Nanti bisa koordinasi lebih lanjut dengan Bu Umi Pak, informasikan unitnya, kemudian sesuaikan dengan format pengaduan ya Pak. Nanti kita bantu untuk koordinasi dengan BRI pusatnya Pak, apabila dari BRI unit atau cabang menolak terkait aktivasi ya Pak. Baik Bu, satu lagi boleh Bu? Iya, silakan Bapak. Ya, supaya jelas, karena selama ini kan masih simpang siur nih di masyarakat Ibu. Mereka berpikir selama ini kalau sudah dapat anaknya di SD kelas 6 dan sudah masuk di tahun ajaran 2022-2023 di kelas 7, maka mereka mengatakan itu akan seterusnya sampai dia nanti mahasiswa berlaku kartu KIP itu Ibu. Nah, kami sudah jelaskan kepada mereka bahwa itu tidak seterusnya berlaku. Bisa saja dia dapat di tahun berikutnya, bisa juga tidak. Lalu ada pertanyaan mereka, tapi katanya kalau di TKS kan itu terus dapat gitu. Nah, di sini kendalanya Bu yang kami tidak bisa jawab, karena mereka bisa membawa surat TKS dari Dinas Sosial, tapi nyatanya dia ada 1-2 tahun, misalnya dia di kelas 7 tidak dapat dan di kelas 8 gitu Bu, tapi nanti di kelas 9 ada pengalaman dia dapat gitu Bu. Nah, ini pertanyaan saya terakhir Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Izin Bu Sofi, Pak Mulkiro dan Teguh izin menjawab, dan teman-teman mohon nanti apabila ada kekurangan mohon ditambahkan. Iya Pak, untuk DTKS Pak izin, kan nanti memang diberikan selembar kertas ya Pak. Nanti Bapak bisa cek di sana Pak. Kalau misalkan siswanya ini sebagai penerima bantuan sosial Pak, PKH atau BNPT itu akan masuk ke SK Pak. Kalau misalkan data-data variabel yang penting itu terpenuhi jelas ya, dan memang valid begitu. Nah, apabila siswanya ini memang masuk di TKS tapi bukan sebagai penerima bantuan sosial, ya tidak akan di SK kan Pak, karena memang DTKS saat ini kan memang dinamis ya Pak ya datanya. Jadi harus masuk ke dalam bantuan sosial Pak, penerima bantuan sosial. Jadi tidak hanya terdaftar di DTKS saja. Itu Pak. Atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu pimpinan. Pak Mulkiro, Bu Sofi. Suara saya mungkin belum terdengar ya Mbak Linda. Oh sudah Bu. Sudah terdengar. Iya, izin Bapak dan Ibu semuanya, agar kita sama-sama memahami dan bisa menyampaikan gitu ya kepada masyarakat bahwa dalam hal untuk penerima PIP bisa sampai dengan lanjut gitu ya, dari SD kelas 1 sampai dengan SMA SMK kelas akhir. Nah, ini bukan
persyaratannya dia ada di DTKS, tetapi harus dibarengi juga dengan pengawalan yang sangat ketat dan teliti dalam isian data Dapodik. Ketika dia di SD, kemudian naik kelas, nah itu agar dijaga terus agar datanya tetap valid gitu, tidak kemudian berubah atau tiba-tiba dia turun kelas dan sebagainya, itu pasti terjadi di Dapodik. Jadi semangatnya itu bukan hanya berada di TKS saja, tetapi harus dikawal juga secara data sampai dengan lulus setiap tahun. Jadi bukan hanya di awal dia terima kemudian yakin banget sampai dengan lulus, tapi tiap tahun harus diperhatikan datanya itu memang valid, NIK-nya, NISN-nya, tanggal lahirnya, nama orang tuanya, kemudian nama ayahnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kalau dari sisi Dapodik sebagai alasan di reject, kalau dari DTKS-nya Bapak dan Ibu itu luar kewenangan kami. Anak ini keluarganya tahun lalu ada di DTKS, tahun depan sudah keluar dari DTKS. Itu semua di luar daripada kewenangan kami di Kemendikbud, di luar dari kewenangan Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan dan dari Satuan Pendidikan. Nah, yang tahu dan punya kewenangan terhadap data tersebut hanya dari Kemensos. Jadi serapih apapun data di Dapodik, tetapi kalau sudah keluar dari DTKS, ya juga tidak bisa ditetapkan, begitu. Nah, yang paling bisa kita lakukan maksimal adalah isian dari Dapodik, karena ketika dia ada di DTKS, jadi dijamin untuk menerima PIP kembali. Setiap tahun ada di DTKS, dan setiap tahun juga harus ada data yang valid NIK, valid NISN, tanggal lahir, nama ibu kandung. Nah, kemudian juga Bapak dan Ibu perhatikan dari isiannya, apabila memang sedang diusulkan sebagai penerima PIP, penghasilan dan pekerjaan orang tua juga agak mencerminkan daripada data yang sedang diusulkan. Khawatirnya data yang sedang diusulkan PIP tapi isiannya pekerjaan orang tuanya TNI Polri misalnya, atau pekerjaan orang tuanya wira swasta kategori pedagang besar. Nah, itu yang juga bisa menjadikan siswa ini menjadi tidak di-SK-kan atau reject. Demikian Mbak Linda, saya kembalikan ke Mbak Linda. Baik, terima kasih Ibu. Pak Jamal tadi sudah cukup Pak? Sudah cukup jelas Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ini yang dua lagi ya, Pak Bapak atau Ibu Murti dari Sidoarjo dan nanti terakhir dari Kabupaten Aceh Timur. Silakan Bapak atau Ibu Murti dari Sidoarjo. Sudah tersampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Linda. Ya, Ibu, silakan Ibu. Saya ini orang baru di PIP. Ini yang mau saya tanya. Bidangnya di kesetaraan. Sebentar, suaranya noisy banget Ibu ya. Maksudnya agak berisik Bu, izin. Ada yang Bu Murti yang akan berbicara, yang open mic Mas host, mungkin Bapak Hendri Wijaya boleh di mic. Bapak Hendri Wijaya. Suara saya sudah jelas Mbak? Iya, suaranya agak dekat ya Bu, izin Bu. Kecil soalnya. Ya, silakan Bu. Ini yang mau saya tanyakan satu, untuk kuota PIP kesetaraan ini apakah nanti kuotanya ini global satu kabupaten, apa dipisah antara yang formal dan non formal? Seperti itu, yang formal seperti SD, SMP, dan sebagainya, yang non formal yang kesetaraan paket APD itu apakah dipisah? Itu satu. Yang kedua, kalau saya melihat di tampilan ini kan untuk aplikasi ini tidak online ya Pak, aplikasi online Bu? Online. Iya Bu. Nah, pakai lokal host. Berarti bisa untuk akun apakah juga bisa nanti atau satu akun untuk bisa dipakai untuk berbanyak orang? Untuk izin Bu, untuk ini kenapa pakai local host karena masih ada di lokal saya untuk nanti tanggal 11 atau malam ini itu nanti akan kita host di server Bu. Untuk bisa untuk berbanyak Pak ya, untuk akunnya ya. Berbanyak.
Maksudnya Untuk gini, Maksimal berapa login Mas Kamil? tergantung dari si pintarnya sih, Mbak. nggak kan, soalnya kan biasanya yang kesetaraan sendiri, yang apa namanya, yang menangani Pak, maksud saya yang untuk yang SD SMP itu biasanya sendiri, terus yang kesetaraan sendiri paket APC gitu. Iya betul Ibu. Jadi masing-masing ada SD, SMP, kesetaraan itu masing-masing ada akun sendiri ya Bu ya, login sendiri. Nah kalian izin Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu yang belum mengirimkan SK tim pengelola PIP sampai saat ini, dan besok kita akan buka pengusulan, mohon izin. Jadi kita nggak ada dasar untuk memberikan akun, maka kami akan memblok. Akan diblok akunnya sampai Bapak Ibu yang belum mengirimkan SK mengirimkan SK tim PIP. Ya, izin. Silakan Mas Kamil dilanjut. Untuk usernya dari pusat ya Mbak ya? Iya, login si pintar sebelumnya Ibu. Iya, jadi masing-masing. Ya. Karena saya barusan menangani di pintar. Iya Ibu, nggak apa. Nanti kalau ada yang sudah upload SK tim tapi belum dapat login, bisa menghubungi PIC masing-masing ya. Ada saya, ada Mas Dani dan Mbak Umi. Oke, terima kasih. Mungkin yang pertanyaan pertama ini Mbak untuk kuota. Apakah terpisah, apakah jadi satu kabupaten gitu? Ya, terus untuk ada kuota tambahan satu lagi Mbak, mohon maaf. Diterbitkan SI atas macam dari kemudian untuk di kabupaten kota untuk bisa menganggarkan apa namanya untuk dasar dari kabupaten kota untuk bahwa ini loh ada dari apa namanya bukan memerintahkan ya, bahwa ada anggaran untuk operator PIP. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih Ibu Murti. Terkait apa namanya, terkait yang surat tadi, mungkin Bu Sofi atau Pak Mulkiram izin menanggapi, apakah bisa Puslabdik mengeluarkan surat terkait apa ya, agar dinas ya Bu yang bisa menganggarkan terkait PIP ya Bu. Iya, izin Bapak dan Ibu, memang kita belum pernah mengeluarkan untuk surat edaran yang mengarahkan agar Dinas Pendidikan mengalokasikan dana untuk dan seterusnya gitu ya. Secara spesifik seperti itu memang kurang lazim dan kurang etik ya, sepertinya mengatur begitu. Namun dalam hal pelaksanaan program Indonesia Pintar, bahwa Dinas Pendidikan sebagai pengelola program Indonesia Pintar, di provinsi ada Dinas Pendidikan Provinsi, di kabupaten kota ada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, itu semuanya tercantum di dalam Persesjen 7 pelaksanaan program Indonesia Pintar di seluruh Persesjen yang pernah kami terbitkan. Nah, untuk konsekuensinya ya memang dalam hal melaksanakan, karena memang sudah tertuang di dalam Persesjen tersebut apa saja kontribusi dari Dinas Pendidikan, ya memang konsekuensinya harus didukung oleh anggaran yang memadai dari Dinas Pendidikan. Sebetulnya hanya tinggal mau atau tidak dari Dinas Pendidikan, bukan permission atau izin daripada Kementerian atau Puslabdik pusat. Ini mohon dipahami bersama ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada gitu izin ke kami, sehingga perlu sekali surat dari kami untuk mengarahkan pengalokasian honor kepada operator. Itu memang kurang lazim dan sedikit kurang etik ya menurut kami ya. Tidak pernah pun kami lakukan hal itu. Nah, memang perlu kita pelajari juga dari Dinas Pendidikan yang sudah berhasil dengan penganggarannya. Banyak ya, tidak sedikit, banyak yang sudah berhasil dengan penganggarannya. Seperti apa caranya mereka sampai bisa menganggarkan, menyelenggarakan kegiatan, menyediakan honor, dan seterusnya. Tapi kalau dari kami kurang elok ya, apalagi kan struktur anggaran itu berbeda-beda.
apakah dihonorkan tepat bagi dinas pendidikan yang satu dengan yang lainnya kan belum tentu. Bagaimana cara penghonorannya juga, honorarium bagi operatornya. Apakah si operator ini PNS atau ASN non PNS, kemudian apakah dia juga jadi satu tim dengan urusan yang lain, ataukah dia spesial dengan PIP-nya saja. Nah, karena variasi ini terjadi di pelaksanaan PIP di Indonesia ini, kami tidak mungkin rasanya untuk membuat surat yang dimaksud Bapak dan Ibu tadi. Dalam hal kami sudah menuangkan instansi Bapak dan Ibu di dalam Persesjen, itu sudah serta-merta kewajiban yang memang harus didukung oleh anggaran yang disiapkan dari tahun-tahun sebelumnya ya untuk penyiapan anggaran tersebut. Namun pada saat nanti kami selenggarakan rakor, dan ini pun sudah kami sampaikan kepada kadis-kadis gitu ya, ketika bertemu dengan kami di pusat, agar diperhatikan pelaksanaan program Indonesia Pintar secara utuh, dari mulai sisi anggarannya, pelaksanaannya, evaluasinya, sampai dengan pertanggungjawabannya. Nah, itu kami sampaikan kepada kadis-kadis secara lisan pada pertemuan-pertemuan dengan kadis. Gitu mungkin cukup Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Linda. Terima kasih Mbak Linda. Terima kasih Bu. Ya, Bu Murti terkait kuota PP untuk kesetaraan, apakah nanti disatukan dengan SD atau SMP digabung begitu? Nanti saya konfirmasi dulu ya Bu ya, nanti akan kami informasikan di grup area 1, 2, dan 3 terkait kejelasan kuota PIP untuk yang SD, SMP, dan kesetaraan. Untuk yang terakhir, saya berikan kesempatan kepada Bapak dari Aceh Timur. Silakan Bapak. Host, mohon dibantu. Iya, Bapak Aceh. Silakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bu Linda, Bu Sophie, dan rekan-rekan yang lainnya, izin bertanya mengenai KIP kuliah Bapak dan Ibu. Mohon pencerahan walau sedikit tentang mengenai KIP kuliah, karena di daerah kami ada beberapa wali murid yang menanyakan tentang mekanisme KIP kuliah, terutama ada beberapa juga wali murid yang anaknya itu kuliahnya di luar negeri. Itu saja saya rasa pertanyaannya, mohon pencerahan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin untuk KIP kuliah saya share ya Pak ya, linknya di chat. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sana, juga ada juklak terkait KIP kuliahnya. Saya rasa sudah jelas penjelasannya di webnya KIP kuliah. Sebentar, saya share di chat ya. Jadi memang untuk KIP kuliah ini beda. Bentar. Ya, sudah muncul ya link untuk KIP kuliah ya di dalam chat Bapak Ibu? Sudah cukup Pak? Baik, terima kasih Mbak Linda. Ya, sama-sama Bapak. Izin Bu Sophie, Pak Mulkirom, waktu sudah menunjukkan pukul 10, kita akan beranjak ke wilayah timur. Izin Pak Mulkirom, Bu Sophie, dan Bapak Ibu semua. Baik Mbak Linda. Ya Bu, izin. Dengan berakhirnya diskusi dan tanya jawab, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Kamil sebagai narasumber, dan rekan-rekan semua serta pimpinan yang sudah join, dan Bapak Ibu semua. Dengan sedikit satu pantun dari saya, jalan ke lembah tidak rata, di ujung kali terdapat batu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, kami tutup Zoom meeting ini karena ada agenda lain. Terima kasih sudah berkenan hadir. Indri. Waalaikumsalam. Indri. Halo.